Boleh kena? Ngumpulin mana dulu? Penting gelem sapa ning masjid, gelem ngaji sholat maghrib jamaah masjid. Ya wis bahagia banget toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kacamata Ilmu. Dalam video ini akan membahas tentang dua pertanyaan yang diajukan oleh sebagian santri, yaitu: 1. Bagaimana hukum membawa anak-anak kecil ke masjid menurut kacamata fikih? Kedua, bagaimana hukum sholatnya orang yang dirangkul oleh anak kecil yang belum sunat? Bagaimana hukum membawa anak-anak kecil ke masjid menurut kacamata fikih? Disebutkan di dalam kitab Hasyiah Ar-Ramli Juz 2 halaman 450. Qala walidun nasyiri su'iltu an ta'limis sibyani fi janahil masjidi. Walid An-Nasyiri berkata bahwa ia pernah ditanya tentang bagaimana hukum mengajarkan ilmu kepada anak-anak yang belum baligh di dalam masjid. Fa'ajabtu bi annahu amrun hasanun. Ia menjawab bahwa mengajarkan ilmu kepada anak-anak yang belum baligh di dalam masjid merupakan suatu kegiatan yang baik. Wasibyanu yadkhuluna al-masjida ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ilal ana min ghairi nakirin. Alasannya adalah bahwa anak-anak kecil yang belum baligh selalu masuk ke dalam masjid sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang ini tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Wal qawlu bikarahati dukhuli sibyanil masjida laisa ala itlaqihi bal yakhtassu biman la tamyiza lahu wa bihalihi la ta'ata fiha wa la hajata ilaiha. Adapun pendapat yang menyebutkan tentang kemakruhan membawa anak-anak kecil yang belum baligh tidak didasarkan pada hukum makruh secara mutlak, melainkan kemakruhan tersebut berlaku bagi anak-anak kecil yang belum baligh, yang belum tamyiz, yaitu sekiranya belum dapat cebok sendiri, makan sendiri, dan mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Selain itu, kemakruhan tentang membawa anak-anak kecil yang belum baligh berlaku pada saat kondisi di mana mereka memasuki masjid bukan karena melakukan suatu aktivitas yang baik dan tidak ada keperluan untuk memasuki masjid. Selain itu, kemakruhan membawa anak-anak kecil ke dalam masjid didukung oleh suatu ibarat yang disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj Juz 1 Shafifah 487. Wa qala min ziyadatihi fi kitab syahadati idkhalu sibyani fil masjidi haramun in ghalaba tanjisuhum lahu wa illam yaghlib famakruhun. Artinya, membawa anak-anak kecil yang belum baligh ke dalam masjid dihukumi haram jika disangka kuat bahwa mereka akan menajisi masjid. Sebaliknya, apabila mereka disangka kuat tidak akan menajisi masjid, maka membawa mereka ke dalam masjid hukumnya boleh tetapi makruh. Berdasarkan dua ibarat yang telah disampaikan dari Hasyiatul Ramli dan juga Mughni Al-Muhtaj, bahwasanya bagaimana hukum membawa anak-anak kecil ke masjid menurut kacamata fikih? Jawabnya adalah: 1. Apabila membawa anak-anak kecil yang belum baligh ke dalam masjid tanpa memiliki tujuan tertentu dan disangka kuat bahwa mereka tidak akan menajisi masjid, maka hukumnya boleh tetapi makruh. 2. Apabila membawa anak-anak kecil yang belum baligh ke dalam masjid tanpa memiliki tujuan tertentu dan disangka kuat bahwa mereka akan menajisi masjid, maka hukumnya tidak boleh atau haram. Apabila membawa anak-anak kecil yang belum baligh ke dalam masjid karena memiliki tujuan baik seperti mengajari ilmu, mengaji, mengajak sholat berjamaah, dan lain-lain, maka hukumnya boleh, bahkan lebih utama.
Kedua, bagaimana hukum sholatnya orang yang dirangkul oleh anak kecil yang belum sunat? Dikutip dari buku Ibaratun Muhimmatun, referensi penting amaliyah Nahdlatul Ulama dan problematika masyarakat, karya dari Abu An'im, dan buku Fiqih Adat Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fikih, tulisan dari M. Shadewa, disebutkan al-jawabu idza kana ma'luman anna as-sabiyya al-madhkura yahmilu najasatan zahiratan fi jildati qulfatil khitani aw fi zahiri farjihi masalan fa salatu man yahmiluhu batilatun. Artinya, apabila anak kecil yang belum baligh dan belum sunat diketahui membawa najis zahir yang terlihat pada bagian kuncup kemaluannya, semisal najis tersebut terlihat pada bagian kunculupnya atau terlihat basah-basah najis di bagian celananya, maka sholatnya orang yang menggendongnya dihukumi batal. Wa in lam yakun ma'luman wala madnunan dhannan ghaliban fa salatu man yahmiluhu sahihatun amalan bi asli taharati. Sebaliknya, apabila anak kecil yang belum baligh dan belum sunat tidak diketahui dan tidak disangka kuat membawa najis zahir yang terlihat pada bagian kuncup kemaluannya, maka sholatnya orang yang menggendongnya dihukumi tidak batal. Amma mujarradatu mumasati libasi sabiyyi wa ta'alluquhu bil musalli duna ay yahmilahu fala tabtulu bihi salatu fahuwa kaman yusalli wa yad'u tahta qadamihi tarfal hablil muttasili bin najasati wallahu a'lam. Adapun apabila orang yang sholat menyentuh baju anak kecil yang belum disunat, maka sholatnya jelas tidak batal. Apabila anak kecil yang belum disunat gondeli atau mengganduli orang yang sholat, maka sholatnya jelas tidak batal. Berdasarkan ibarat ini dapat diambil kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah bahwa sholat akan dihukumi batal hanya ketika orang yang sholat menggendong anak kecil yang belum sunat dan orang yang sholat tersebut mengetahui atau menyangka kuat bahwa terdapat najis yang zahir atau terlihat pada kuncup kemaluan anak kecil tersebut. Selain hal ini, maka sholatnya tidak batal. Wallahu a'lam bishawab.